warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Haifa. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang statistika. Untuk materi kita hari ini akan membahas tentang yang pertama ada mean, yang kedua ada median dan modus, dan yang ketiga kita akan membahas contoh soal mean, median, dan modus. Memasuki materi yang pertama yaitu tentang mean. Menentukan rata-rata atau mean suatu data. Mean merupakan wakil kumpulan data atau nilai rata-rata yang dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil ukuran sebenarnya. Langkah mudah untuk menentukan rata-rata adalah menjumlahkan semua bilangan pada data, kemudian membaginya dengan banyak data. Jadi rumus mean sendiri yaitu sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyak data. Contoh soal, tabel di bawah ini menunjukkan nomor sepatu anak yang mewakili sekolah dalam ajang pekan olahraga di kabupaten. Tentukan nilai rata-rata dari nomor sepatu anak-anak yang mewakili PON. Nah, di sini yang ditanya kan rata-rata. Jadi menggunakan rumus rata-rata yaitu jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini sudah disediakan data yang merupakan nomor sepatu anak-anak yang mewakili PON. Nah, jadi kita jumlahkan semua data yang disediakan di sini. 40 ditambah 37 dan seterusnya sampai 40 di sini. Kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi banyaknya data 10. Kita bagikan 10. Hasil penjumlahan di sini ada 379 dibagi dengan 10 sama dengan 37,9. Jadi rata-rata dari nomor sepatu anak-anak yang mewakili PON adalah 37,9. Materi yang kedua yaitu membahas tentang median dan modus. Menentukan median dan modus suatu data. Ayo mengamati. Coba kamu amati data berat badan 9 siswa laki-laki kelas 9D SMP ceria berikut ini dalam kilogram. Nah, di sini sudah disediakan data dari kelas 9D khusus laki-laki. Nah, setelah itu kita urutkan datanya menjadi ini data yang sudah diurutkan. Di sini yang pertama, berapakah banyaknya data berat badan siswa laki-laki kelas 9D SMP ceria di atas. Jadi untuk banyak data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, artinya di sini ada 9 data berat badan siswa laki-laki kelas 9D SMP ceria. Apakah banyaknya data tersebut termasuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap? Nah, karena tadi jumlahnya ada 9, maka termasuk bilangan ganjil. Setelah data tersebut diurutkan, menurutmu data keberapa yang terdapat pada posisi atau urutan paling tengah dari seluruh data yang ada? Nah, di sini kan tadi ada 9 angka. Karena ganjil, kita mudah saja mencari nilai yang paling tengah. Kita bagi 2 di sini. Nah, kita kelihatan kan di sini ada 9. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini angka yang kelima. Angka yang kelima ini merupakan angka yang paling tengah. Jika nilai dari data yang terletak pada posisi tengah dari kumpulan data berat badan siswa di atas disebut dengan median, berapakah nilainya? Karena ini merupakan nilai tengahnya, maka nilai mediannya sama dengan 50. Lanjut, bagaimana caramu menentukan data yang berada pada posisi tengah dari kumpulan data yang terurut tersebut? Nah, kan tadi ini sudah diurutkan. Jadi untuk mencari nilai tengahnya kita sama-sama bagi 2, kiri dan kanan. Nah, di sini ada 4, di sini ada 4, tersisa di sini 1. Jadi ini merupakan nilai tengahnya.
Nah, lalu bagaimana jika data sebelumnya kita tambah satu orang dengan berat 50 kg, maka data yang kita urutkan menjadi ini merupakan data yang sudah diurutkan, yang sudah kita tambah ini ada 51. Jadi, untuk menjawab pertanyaan pertama, berapakah banyaknya data berat badan siswa laki-laki kelas 9D SMP ceria di atas? Untuk soal sebelumnya itu jumlahnya ada 9. Karena di soal di sini kita tambah 1, jadi untuk jumlah datanya ada 10. Apakah banyaknya data tersebut termasuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap? Karena di sini tadi jumlahnya 10, maka termasuk bilangan genap. Setelah data tersebut diurutkan, menurutmu data keberapa yang terdapat pada posisi atau urutan paling tengah dari seluruh data yang ada? Nah, di sini kan tadi ada 10 ya, 10 data. Jadi dari 10 angka ini kita bagikan 2, bagi 2. Kalau 10 bagi 2 itu ada 5 ya. Jadi ini tengah, jadi ruas kirinya ada 5 dan ruas kanannya ada 5. Nah, di sini tidak bisa mengambil satu angka saja karena genap. Jadi untuk nilai tengahnya atau angka yang paling tengahnya itu ada 2, yaitu 50 dengan 50. Nah, karena ini genap dan untuk mengambil nilai tengahnya kita ambil 2 angka ini, jadi untuk mencari nilai tengahnya itu pada angka yang ke 1, 2, 3, 4, ada yang ke 5 dan yang ke 6. Jika nilai dari data yang terletak pada posisi tengah dari kumpulan data berat badan siswa di atas disebut dengan median, berapakah nilainya? Nah, nilainya di sini kan tadi kita ambil nilai tengahnya ada 2 ya, 50 dengan 50. Jadi untuk mencari mediannya, karena di sini 2, karena tadi disebabkan jumlah data yang genap, maka kita cari rata-rata dari kedua angka ini. Jadi kita tambahkan saja 50 ditambah 50 dibagi 2. Mendapat hasilnya itu 50. Jadi nilai mediannya sama dengan 50. Dari data di atas, ada data yang lebih dari 1 kali muncul atau sering muncul. Data yang sering muncul ini biasanya disebut dengan modus. Jadi, berapakah modus dari data tersebut? Nah, kita lihat dari semua data yang ada di sini, angka yang muncul lebih dari 1, yaitu hanya 50. Di sini karena 50 ada 2. Jadi, untuk modusnya pada soal ini adalah 50. Nah, di sini ada penyelesaian dengan menggunakan plot atau garis bilangan. Ini merupakan salah satu cara lain untuk memudahkan kita mencari modus dan median tadi. Karena tadi kan kita untuk data yang pertama tadi ada 45 ya, dan data akhirnya ada 57. Jadi kita bikin garis bilangan yang rentangnya dari 45 sampai 57. Untuk data yang pertama tadi ada 45, jadi kita beri tanda di atas 45 ini. Nah, 45 tadi 1 kali muncul, jadi 1 bulatan kita berikan. Lanjut tadi di angka 47, 48, dan 49 juga 1 kali muncul. Nah, 50 ini kita berikan 2 bulatan ya, karena tadi untuk angka 50 sendiri di data munculnya 2 kali. Jadi kita di sini berikan 2 tanda atau 2 lingkaran. Selanjutnya tadi ada angka 52, 53, 54 juga 57. Nah, dari garis bilangan ini yang sudah kita berikan tanda, ini menunjukkan angka-angka yang muncul pada data. Kalau 46 tadi di data tidak ada, jadi tidak kita tandai. Dari di sini kita dapat melihat untuk modus kan tadi angka yang paling sering muncul. Nah, di sini ada angka yang sering muncul itu 50 karena mempunyai 2 lingkaran. Untuk nilai tengah sendiri atau median ya, kita lihat di sini. Nah, kita dapat melihatnya langsung di sini ya. Di sini ada 4, di sini ada 4. Jadi 50 merupakan nilai tengah dari data tersebut.
Nah, jadi dari kegiatan mengamati kita tadi dapat disimpulkan bahwa median merupakan nilai yang didapat dari nilai tengah suatu data. Jadi median ini kita dapatkan dari nilai yang paling tengah dari suatu data. Tadi kalaunya untuk jumlah data yang ganjil, maka kita akan mudah mencari nilai tengahnya. Namun untuk data yang genap, kita ada cara lain, yaitu dengan membagikan dua angka yang paling tengah-tengah. Dari dua angka itu kita tambahkan, lalu kita bagikan dua. Nah, hasilnya itu merupakan mediannya. Untuk modus merupakan nilai yang didapat dari angka yang sering muncul pada data. Nah, artinya kalau angka yang paling sering muncul bisa muncul berapa kali yang melebihi dari data-data yang lainnya merupakan modus. Sebelum mencari nilai median dan modus, kita harus terlebih dahulu mengurutkan data. Nah, tadi kan untuk mencari median dan modus ini sebelumnya kita harus mengurutkan data terlebih dahulu untuk memudahkan kita mencari nilai median dan modusnya. Lalu yang ketiga, kita membahas tentang contoh soal mean, median, dan modus. Di sini ada contoh soal ya, tentukan mean, median, dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Nah, di sini sudah disediakan datanya. Jadi untuk yang pertama kita mencari mean terlebih dahulu. Sesuai dengan rumus mean yang sudah dijelaskan, yaitu jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kita jumlahkan saja angka yang di sini semuanya. Lalu kita bagikan dengan banyaknya angka sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 angka. Jadi jumlah semua data di sini ada 1420 dibagi dengan banyaknya data 10, jadi meannya itu 142. Nah, pertanyaan selanjutnya itu mencari median dan modus. Jadi untuk mencari median dan modus sendiri syaratnya tadi data yang disajikan harus kita urutkan terlebih dahulu agar mempermudah. Nah, karena banyaknya data tadi ada 10, yaitu genap, maka median adalah rata-rata dari data kelima dan keenam. Kita cari, nah di sini ada 135 dan 145. Jadi untuk cari median kita tambahkan ini 135 ditambah 145 dibagi 2 sama dengan 280 dibagi 2 sama dengan 140. Jadi mediannya 140. Nah, terletaknya di antara 135 dan 145. Nah, modusnya itu 160 karena 160 angka yang paling sering muncul di data ini. 160 muncul 2 kali, sedangkan data yang lain hanya muncul 1 kali. Jadi, mean, median, dan modus dari skor lomba menyanyi berturut-turut adalah 142, 140, dan 160. Nah, mungkin untuk penyampaian materi sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya di sini ada mari berlatih ya. Ada satu soal, tentukan mean, median, dan modus data berikut. Nah, di sini ada data. Di sini bentuknya agak sedikit berbeda dari yang dijelaskan sebelumnya, tapi untuk mencari mean, median, dan modusnya dengan cara yang sama. Untuk frekuensi sendiri di sini menyatakan banyaknya angka. Jadi ini cara membacanya 55 ada 5 ya. 60 ada 7, 65 ada 6, 70 ada 6, 75 ada 5, 80 ada 9, dan 85 ada 7. Jadi untuk langkah selanjutnya bisa lanjut saja dengan cara yang sama. Mungkin sampai sini video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.